Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Story of My Life. Pagi ini kita seperti biasa berangkat bekerja menuju kantor di Cengkareng, Jakarta Barat. Apakah suasananya lancar atau padat? Semoga sih lancar ya. Sekarang pukul 7 kurang 1 menit kita menuju Cengkareng. Semoga selamat sampai tujuan. Buat kalian yang beraktivitas di jalanan, hati-hati. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki. Amin. Dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kita berangkat dari rumah Jagakarsa menuju kantor Cengkareng, melewati jalan Paso Tavi 1. Nanti kita lewat mana ya? Lewat Senayan aja lah, yang nggak sumpek. Ini bis kenapa nih? Berhentinya pagar apa, emang sewaan dia kali. Oke, enjoy terus. Jadi alhamdulillah GoPro Hero 7 Black gua tiba-tiba bunyi bip sendiri ya kemarin. Setelah berapa bulan tidak nggak ada suara, alhamdulillah. Kemarin siang tiba-tiba gue nyalain dan bunyi bip 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 bip. Dan alhamdulillah bisa record lagi, dan adapternya pun bisa. Alhamdulillah. Jadi kita makin semangat membuat konten perjalanan di Story of My Life. Terima kasih buat kalian yang sudah support, walaupun masih sedikit. Ini biasanya di sini banyak yang lawan arah nih. Harusnya kan muter ke daerah Kapling Polri. Masih ngerokok aja bawa kendaraan. Gua sih bukan masalah abunya, bukan masalah asapnya ya, baranya. Berapa kali jaket gue bolong gara-gara depan gue ngerokok. Baranya itu, kalau baranya dia telan sih nggak apa-apa. Yang bahaya tuh bara. Buat kalian yang masih ngerokok yang konvensional, berhenti dulu lah ngerokoknya kalau lagi bawa kendaraan. Jadi hargailah sesama pengendara. Dia juga bisa konsen. Iya, dulu berapa kali tuh jaket gue bolong gara-gara orang yang ngerokok, baranya berterbangan gitu kan. Jadi itu kan sama aja ngerugiin ya kan, ngerugiin. Masih mending lo bara kena jaket, coba kalau kena mata. Kira-kira yang ngerokok tuh mau nggak bertanggung jawab? Dampaknya apa yang orang lain terima gitu. Kadang peraturan tuh hanya dilihat, dan ada momen yang dibilang peraturan itu untuk dilanggar. Yang nggak gitu juga. Lo ngelanggar tapi ngerugiin orang lain, giliran suruh tanggung jawab malah lari. Kan aneh ya.
Kita sudah memasuki kawasan Cilandak. Cilandak Kakao. Dan yang kedua, yang para naik motor maupun mobil tuh jarang ngeliat spion ya. Terutama motor sih, mau nyalip, mau ngambil kiri, mau ngambil kanan, tuh nggak ngeliat dulu ke spion. Ada orang nggak di belakangnya, kiri kanan aman nggak? Jadi seenak udolnya aja kan. Bukan masalah perkara dia nyalain sen atau tidak. Karena orang belok, oke, lu nggak nyalain sen, tapi lu nggak ngeliat di belakang lu. Kan spion itu gunanya untuk melihat, bukan hanya untuk pajangan. Kadang gua ngeliat orang spionnya ke atas, kadang ke depan. Aneh ya. Warga plus 2662. Banyak banget kejadiannya seperti itu yang gue lihat. Yang aneh lagi tuh yang madep ke depan loh, kacanya, mirrornya madep ke depan. Kalau enggak ke atas. Emang ada yang mau ngaca itu ya? Burung kali ngaca ya menurut dia. Jadi kalau vlog pagi ini kepanjangan, nikmatin aja ya kawan-kawan. Semoga pulpamnya nggak ada masalah lagi, karena kita full pakai Pertamina, entah itu 92 entah itu 98. Cuma gue tragedi isi yang 95 green tuh ada di YouTube channel gue yang selalu gue isi green. Selama sebulan gue nyobain green dan hasilnya pulpam gua error, dibongkar full lumpur. Tadinya niatnya mau pakai 95 terus, ternyata malah zong. Green 95 tuh berasa kayak pakai Pertalite. Yang mendingan pakai Pertalite sih kalau gue bilang ya, dibandingin pakai 95. Karena warna itunya sama, warnanya hijau. Dan komposisinya gue nggak tahu tuh. Mesti diuji lab sih. Terus yang dia bilang mau ditambahin etanol 10% biar nggak impor. Ya itulah bahasa-bahasa suara atas ya, yang katanya mempedulikan rakyat, tapi giliran kendaraan rakyatnya jebol gara-gara ulah mereka lepas tangan dan menyalahkan yang lain. Seperti itulah. Ini kita sudah masuk di kawasan Cilandak 2. Gue sebel di sini nih, jalannya nggak beraturan karena mobil semua di kiri, jadi bikin sumpek. Yang udah merah masih titit tumben ada polisi. Karena di depannya tuh jalannya sempit, jadi mobil semua ngikatnya kiri. Jadi nggak tahu, sama kayak di daerah GBK Senayan, padahal kirinya tuh untuk sepeda. Tuh merah lagi bro, nggak maju, kasihan.
Harusnya sih yang diatur tuh di Ampera. Ini kalau kayak gini kena etle nggak ya? Kan ada kamera tuh, dan dia nggak gerak sama sekali. Masalahnya mesti diatur dari Ampera sih. Dia nggak gerak sama sekali, kasihan juga ya. Mau kemana sih Pak? Ini terlalu maksa sih, yang kecil tuh. Harus ada kuning berhenti, jangan blast terus. Jadinya begini nih. Maksain sih itu yang Brio. Merah lagi, hijau lagi, tetap nggak gerak. Udah kayak gini mah. Sabar, sabar, sabar. Depannya nggak gerak. Ini yang Brio nih, Dongo Mazda 2 ya, goblok. Ini gara-gara dia tuh, tolol. Tolol tuh Mazda 2. Harusnya kalau udah kuning udah berhenti. Polisi juga diem aja, harusnya dioper ke kanan. Udah kuning harusnya pada berhenti, jangan memaksain. Kalau nggak ambil kanan. Ya seperti itulah jalanan di sini, khususnya di Cilandak 2 Ampera ya, menuju Ampera. Karena full tuh, kiri kanannya udah full. Nih harusnya udah kayak gini tuh, berhenti, dah. Tuh nggak mau berhenti juga kan? Allah, masih aja nerobos. Biar sama-sama enak mestinya. Biar sama-sama enak. Udah kuning berhenti. Jadi mengurangi kemacetan, kepadatan. Nih, kirinya diambil semua. Lantaran di sini teman. Sehat selalu Pak. Dulu masih ada zamannya Kopaja itu Cilandak, Kopaja 19, Kopaja 605, Kopaja 605A. Mengatkan di situ tuh ada 63, 68 nggak lewat situ ya, 68 lewat Ragunan, 612 Kampung Melayu. Perlahan-lahan hilang, diganti Metro Trans.
Yang gue mau jadi pertanyakan tuh supir Jaklingko ya, kenapa pada ugal-ugalan? Padahal kan dia udah punya trayek, dia udah punya gaji tetap, bukan setoran lagi. Kalau kita buru-buru karena telat dipotong bro, telat dipotong, lumayan motongnya. Jadi batas toleransi itu cuma 35 menit. Lewat dari 35 menit kita dipotong berdasarkan berapa telat, berapa menit kita telat. Karena kan gue masuk jam 8.30, toleransi 5 menit 35. Dan dispensasi telat tuh 3 kali. Jadi setelah 3 kali lo telat, kita telat, dipotong. Ya itulah konsekuensinya budak korporat. Nikmatin aja. Walau kerjaan kita hanya disuruh kesana sini, warawiri, enjoying aja. Sampai gua punya keluarga, punya anak 3. Ini cukup lama juga gue bertahan. Sebenarnya gue udah apa ya, udah jengah juga sih. Cuma perkaranya belum ada gantinya. Mau usaha sebenarnya, mau buka fotokopian atau digital printing, gua cek modalnya lumayan. Karena gua mau buka usaha di Serang, di Pancaregang. Besok kita buat video lagi menuju Pancaregang. Karena insya Allah Jumat kita pulang. Karena anak gue yang cewek udah nyuruh pulang mulu. Jangan nutupin yang kiri, nah apa sih? Gue paling sebel tuh kalau orang nutupin sebelah kiri mau belok. Sebenarnya kita salah juga sih, karena belok kiri itu bukan langsung, karena nggak ada tulisannya, harus mengikuti rambu. Karena gue orangnya apa ya, bukan nggak sabaran. Jadi di belakang kita tuh kadang-kadang tatit seperti itu, jadinya yang membuat kiri langsung. Seharusnya kalau ngikutin peraturan kiri itu nggak boleh langsung, karena nggak ada tulisannya. Atau rambu anak kuning untuk kedip-kedip. Kita lewat Kemang, karena kalau lewat Prapanca cukup banyak lampu merahnya. Mobil listrik makin banyak, harganya bersaing. Nanti juga lama-lama pajaknya mahal, yakin gua. Awal-awalnya aja pada murah. Nanti lama-lama kita lihat biaya perawatan. Nah, kita lewat gang masjid aja, karena di depannya padat. Kita lewat kiri, lewat Masjid Al-Qayyar. Sebenarnya lewat sini cepat kalau nggak ada polisi tidur, karena kawasan kampungan, perumahan warga ya. Gue juga paling sebel tuh orang udah di daerah-daerah kecil gini masih ya Pak ngebut. Kayak semalam gue lihat video ibu-ibu sama anaknya tuh lagi ngorin motor, rumahnya kan di pinggir jalan.
di apa ya, di dalam gang ya, lumayan lah, satu mobil kayaknya ya, lagi ngolin motor mau ngantar anaknya sekolah, tiba-tiba dihajar dari belakang juga. Itulah kita mesti tahu kan, jangan ngebut jalanan kayak gitu, banyak anak kecil rawan lah. Ini biasa nih, seharusnya yang lurus tuh ke arah Prapanca Cepete mesti ditutup, jadi biar nggak macet. Mobil wulingnya terlalu ngambil kiri. Cloud nggak dapet ya. Kita sudah memasuki di Kemang. Jam berapa sekarang? 7.20. Lumayan lama juga tadi di lampu merah Cilandak. Karena kalau kita paksain juga tetap nggak gerak. Jadi ya slowy aja. Nikmati perjalanan ini dengan enjoy. Enjoy di Jakarta. Semoga di Kemang main lancar. Kalau kita lewat sekolahan PL belakang tuh, Tuan Mawangsa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Mesti dicolok charger terus ya, kabel apa namanya, GoPro nya, biar ngecas terus. No, before now shall now. Kasihan sih untuk karyawan-karyawannya, karyawan-karyawatinya tuh, pom-bensin swasta. Kadang mereka investasi di Indonesia dengan jaminan kualitas lebih mutu, kualitas lebih unggul, tapi ya gitu, monopolinya terlalu gila. Harusnya kalau mereka mau bersaing secara apa ya, secara wajar ya, jangan ada pembatasan impor lah, apalah. Harusnya kan ditingkatin lagi tuh Pertamina kan, kualitasnya, pelayanan. Kalau pelayanan oke lah, cuma kualitasnya yang masih diragukan. Tapi kemarin beberapa hari gua ngisi bensin di daerah Jagakarsa, dan itu di apa, isinya tuh dikasih lihat per hari ya. Jadi mereka taruh samplingnya di botol per hari, dikasih lihat. Emang ada beberapa SPBU yang nakal-nakal. Biasanya ketemuin kayak gitu tuh di SPBU 31, plat merah 31. Wah, lumayan padat tuh, mau ke arah Kemcik nih. Ayolah, jangan lewatin trotoar. Paling sebel banget deh kendaraan roda 2 tuh naikin trotoar tuh, nyabotasu.
Motornya keren-keren bro, cuma otaknya pada ditinggal semua. Lu kan tahu tuh trotoar buat jalan, bukan buat motor. Kalau gue jalan-jalan trotoar, gue juga bakal lama-lamain on trotoar. Kalau nggak mau macet di rumah, kalau nggak naik umum, berangkat lebih pagi. Ya begitulah Jakarta. Motornya keren-keren tuh, cuma otaknya nggak dibawa. Otaknya pada ditinggal. Itu kan ngerusakin semua ya, ngerusakin konblok-konbloknya tuh. Lawan arah, ngambil kanan, ngapain? Ini yang sebel sih ini nih, pada naikin trotoar semua. Sebel banget gua. Ya kalau udah macet ya udah nikmatin gitu, maksud gua. Namanya juga hidup di Jakarta. Satu rumah tuh punya 3 motor. Kalau ada 4 aja bisa 2, bisa 3 juga. Ngantar anak sekolah, ngantar kerja. Jadi ya nikmatin aja ya perjalanan hari ini. Nikmati saja. Kalau emang nggak mau macet, berangkatnya lebih pagi. Jadi nggak usah ngelewatin trotoar. Ngerugiin pengguna pejalan kaki. Iya, ngelapak habis diambil motor semua. Bahaya tuh kalau tangannya begitu ke samping. Ngerinya sambar sama kendaraan. Lampu merah, kita lurus. Kalau dari sini aja perumahan aja udah berapa biji, banyak bener. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video-video gua. Terima kasih banyak yang udah support channel gua. Karena nanti baterainya nggak kuat, nggak tahan lama. Sampai kembali lagi di video-video gue selanjutnya tentang perjalanan Jakarta, tentang seputaran gue di lingkungan perjalanan lingkungan luar Jakarta, Serang, Tangerang dan sekitarnya. Tapi kalau masalah pekerjaan gue masih di wilayah Jakarta aja sih. Warawirinya masih daerah Jakarta ya, daerah Tanah Abang, Senayan, Sudirman.
Paling jauh sih dulu ke arah Tangerang tuh, Jasuke. Jasuke sama Alam Sutra kalau nggak salah. Semoga kalian terhibur dengan video-video gua. Yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar ada notifikasi dari video-video gue yang baru. Jangan pernah lelah menjalani hidup. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan keluarga-keluarga kita. Oke, terima kasih banyak. Kita masuk di Jalan Antasari. Antasari apa jalan apa sih namanya nih? Blok M, mau ke Blok M pokoknya. Gue udah puluhan tahun ke sini masih lupa aja jalannya. Prapanca ya. Apalah itu ya. Terima kasih yang udah banyak, terima kasih banyak yang udah support video-video gua, channel YouTube gua. Terima kasih. Walaupun cuma soal perjalanan. Itu yang tadi gue bilang, makanya spion itu dipakai. Mio, sahabat Pertamina. Kita masuk daerah Blok M yang zaman 2000 masih ramai banget di terminal Blok M ya. Apalagi masih banyak anak-anak laut, anak-anak penerbangan ya, di era 90-an 2000 anak sekolah tahun 2000-an tuh. Makanya kadang lihatnya kangen yang lebih tingkat yang lama, terus PPD Mahesari Bakti. Terminal Blok M. Dari rute gue tuh selalu lewat sini sekarang, nggak pernah lewat Puri lagi kecuali pulangnya ya. BMW X1